love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the Manchester United versus Arsenal, laga pembuka yang berlangsung keras. Manchester United beradu sikut melawan Arsenal, dua raksasa yang sama-sama haus ingin mengembalikan mahkota kejayaan mereka. Di kubu tuan rumah, Ruben Amorim, bos anyar MU, siap membuat gebrakan di musim penuh pertamanya memimpin Setan Merah. Tapi tunggu dulu, Arsenal di bawah komando Mikel Arteta juga bukan lawan sembarangan, apalagi performa mereka selama pramusim cukup membuat lawan ketar-ketir. Laga ini ibarat nonton dua gladiator yang sama-sama terluka, siapapun yang lengah bakal langsung terkapar di atas arena. Sorotan utama jelas tertuju pada duel para jenderal lapangan, Bruno Fernandes dan Victor Gyökeres. Tapi jangan lupakan magis Old Trafford yang sering bikin mental lawan ciut. Uniknya Arsenal punya rekor keren, mereka selalu sukses mencetak gol dalam sebalas kunjungan terakhirnya ke markas Manchester United. Musim lalu jadi musim yang ingin dilupakan supporter Manchester United setelah tim kesayangan mereka finish di posisi 15, bikin garuk-garuk kepala. Namun hasil pramusim mereka cukup meyakinkan tak terkalahkan dalam 5 laga dan sukses menggondol trofi Premier League Summer Series. Sementara Arsenal, walau jadi spesialis runner-up 3 musim terakhir, kini siap tancap gas sejak awal untuk mengakhiri puasa gelar mereka. Victor Gyökeres, bomber anyar Arsenal, sudah pamer ketajaman di Emirates Cup, tentu membuat pertahanan Manchester United keringat dingin. Manchester United juga punya senjata baru, Benjamin Sesko, striker jangkung yang membuat Arteta pusing 7 keliling mengatur lini belakangnya. Musim lalu, bagai terkena hujanan musibah pahit bagi The Red Devil, itulah yang dirasakan para fans Manchester United musim lalu. Mereka seperti terjebak di dalam gua panjang tanpa cahaya. Namun, dari kegelapan itu muncul secercah harapan. Senyum seorang striker muda asal Slovenia, Benjamin Šeško. Kehadiran Šeško ibarat air yang menyuburkan tanah tandus. Harapan yang lama hilang di Old Trafford perlahan kembali tumbuh. Ia akan melengkapi lini depan yang kini juga dihuni Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. 3 pemain ini digadang-gadang akan membentuk trio baru yang ditakuti, BBC, Mbeumo, Benjamin Cunha. Trio yang selama ini diimpikan Madrid, justru lahir di Manchester Merah. Mengapa kedatangan mereka begitu penting? Karena musim lalu, United termasuk tim paling tumpul di Premier League. Dari 38 pertandingan, mereka hanya mencetak 44 gol, angka yang bahkan kalah dari tim-tim papan bawah seperti Tottenham yang nyaris terdegradasi. Ironis, 2 striker utama Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee hanya menyumbang total 7 gol. Angka yang memalukan untuk klub sebesar Manchester United. Pemain paling produktif justru bukan striker, melainkan Amad Diallo dan Bruno Fernandes yang sama-sama mencetak 8 gol. Perbandingan semakin menyakitkan ketika pemain Liga Vietnam seperti Nguyen Tiên Linh mampu mencetak lebih banyak. Inilah alasan mengapa United harus bergerak cepat. Dengan segala keterbatasan finansial akibat aturan PSR, mereka tetap berani menggelontorkan dana sekitar 200 juta pound sterling. Bryan Mbeumo direkrut dari Brentford dengan harga 71 juta, dicicil 4 kali pembayaran. Matheus Cunha diboyong dari Wolves seharga 62,5 juta dengan cicilan 2 tahun. Sementara Benjamin Šeško, 74 juta pound, dibayar sebagian di muka dan sisanya bergantung performa. Ketiga pemain ini bukan hanya mahal, tapi juga saling melengkapi. Cunha yang fleksibel di sisi kiri half space, Mbeumo yang konsisten menusuk dari kanan, serta Šeško yang berdiri kokoh di tengah dengan postur 195 cm dan kemampuan duel udara yang menakutkan. Kombinasi mereka menjanjikan variasi serangan, umpan pendek cepat, eksploitasi ruang kosong, hingga umpan silang mematikan. Tentu membangun chemistry bukan perkara mudah. Cunha dan Mbeumo sudah terbiasa dengan kerasnya Premier League, tapi Šeško masih harus membuktikan diri di tanah Inggris. Bundesliga Tech sering jadi momok, banyak yang bersinar di Jerman namun redup di Inggris, seperti Jadon Sancho atau Timo Werner. Namun, ada juga yang sukses seperti Erling Haaland. Jika mau bekerja keras, Šeško punya peluang mengikuti jejak kompatriotnya itu. Minimal satu hal sudah pasti, Mbeumo, Cunha, dan Šeško adalah pemain yang terbukti produktif musim lalu, sesuatu yang bahkan tidak dimiliki satupun pemain Manchester United sebelumnya. Manchester United lebih rela rugi demi lepas pemain. Saat ini, pendukung Manchester United benar-benar tidak punya banyak hal untuk dirayakan. Klub kesayangan mereka baru saja menjalani musim terburuk dalam setengah abad terakhir, dan kini Setan Merah mati-matian berburu pemain demi memenuhi kebutuhan Ruben Amorim untuk musim depan. Lihat saja bagaimana mereka mengejar Bryan Mbeumo dengan susah payah. Sekali lagi, United harus merogoh kocek lebih dalam daripada para rival hanya untuk satu target saja. Namun yang lebih menyakitkan, bukan hanya soal harga beli pemain yang kelewat mahal, tetapi juga kebiasaan buruk United menjual pemain mereka jauh di bawah harga pasar, seolah tak paham nilai aset mereka sendiri. Kebiasaan merugi ini sudah menjadi ciri khas yang bikin fans geleng-geleng kepala.
Berikut deretan pemain yang dilepas United dengan harga murah hanya untuk menyaksikan mereka bersinar terang di klub lain dan membuat Old Trafford menyesal bukan main. Anthony Elanga disia-siakan bersinar di tempat lain. Anthony Elanga sempat menjadi cahaya di tengah gelapnya United, mencetak 3 gol dalam sebulan pasca pemecatan oleh Gunnar Solskjaer dan sanksi Mason Greenwood. Suaranya menggema di stadion lewat chant "Rhythm is a Dancer" yang menjulukinya penyelamat. Namun, beban terlalu berat di usia muda membuat sinarnya meredup dan United malah membayar 85 juta pound sterling untuk Anthony yang justru tampil mengecewakan. Elanga akhirnya dilepas ke Nottingham Forest hanya 15 juta pound sterling. Di sana, Elanga menjawab dengan 11 gol dan 20 assist dalam 2 musim, membuat Forest untung 3 kali lipat saat menjualnya ke Newcastle. Sementara United masih terjebak dengan pemain mahal yang tak kunjung bersinar. Scott McTominay dijual murah mengguncang Serie A. Ketika Scott McTominay dilepas ke Napoli pada 2024, banyak yang tak habis pikir. Erik ten Hag terpaksa melepasnya demi mengejar target PSR, padahal McTominay telah berulang kali menyelamatkan United di saat kritis. Ironisnya, United menjualnya 25 juta pound sterling, lebih murah 5 juta pound sterling dari tawaran West Ham musim sebelumnya, dan langsung dihabiskan untuk membeli Joshua Zirkzee seharga 36,6 juta pound sterling yang malah kesulitan beradaptasi. Sementara itu, McTominay langsung jadi pahlawan di Napoli, membawa mereka juara Serie A dan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga, menjadi simbol betapa buruknya United dalam membaca potensi pemain mereka sendiri. Gerard Pique dibuang kembali menghantui. Gerard Pique pernah menjadi bagian lini belakang United saat remaja, tapi keterbatasan kesempatan bermain membuatnya memilih pulang ke Barcelona hanya dengan 5 juta pound sterling. Keputusan itu jadi mimpi buruk, karena Pique menjadi salah satu bek terbaik dunia, mengangkat trofi Liga Champions dengan mengalahkan United pada final 2009 dan 2011. Bahkan manajer legendaris seperti Sir Alex Ferguson pun tak luput dari kesalahan besar dalam melihat potensi seorang Pique. Angel Di Maria disalahgunakan, bersinar kembali. Angel Di Maria datang ke United dengan status bintang besar usai membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions. Namun di Old Trafford, Di Maria tak pernah menemukan tempatnya di bawah asuhan Louis van Gaal, ditambah masalah pribadi dan keamanan keluarga yang memaksa kepergiannya lebih cepat. United merugi 16 juta pound sterling hanya dalam semusim, melepas Di Maria ke PSG. Di sana, ia kembali bersinar dengan 92 gol, 120 assist, 14 trofi, dan puncaknya mencetak gol di final Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Diego Forlan dilepas murah menjadi legenda. Siapa yang tak ingat Forlan dan gol-golnya ke gawang Liverpool yang membuat Anfield terdiam? Namun, United menganggapnya gagal dan melepasnya ke Villarreal hanya 2 juta pound sterling. Tak menyangka Forlan akan menjadi raja gol di La Liga, mencetak 25 gol musim pertamanya, lalu menjadi top skor lagi bersama Atletico Madrid dengan 32 gol dan membawa mereka juara Liga Eropa. Forlan juga menjadi pahlawan Uruguay di Piala Dunia 2010, meraih bola emas dan menjadi legenda sepak bola Amerika Selatan. Manchester United memang dikenal sebagai klub besar, tapi mereka sering menjadi contoh betapa buruknya manajemen dalam menjual pemain. Para pemain ini pergi dari Old Trafford dengan harga murah hanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa setan merah telah membuat kesalahan besar. Jika United ingin kembali ke jalur juara, sudah saatnya mereka belajar untuk menghargai aset mereka sendiri sebelum terlambat. Update kabar transfer Miss Hilgers ke Crystal Palace. Isu transfer pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers, ke klub Liga Inggris Crystal Palace belakangan menjadi perbincangan panas. Tidak hanya ramai di kalangan pecinta sepak bola nasional, tetapi rumor ini juga mendapat atensi di level internasional. Wajar saja, sebab nama Crystal Palace saat ini tengah naik daun setelah berhasil menjuarai ajang Community Shield, sekaligus membuktikan diri sebagai salah satu tim kuda hitam yang patut diperhitungkan di Premier League musim 2025/2026. Nama Miss Hilgers dikaitkan dengan kepindahan ke Inggris setelah posisinya di FC Twente semakin tidak menentu. Bek keturunan Indonesia Belanda itu memang sudah lama disebut-sebut bakal meninggalkan Eredivisie. Agensinya bahkan sudah mengonfirmasi bahwa Hilgers terbuka untuk hengkang. Beberapa klub luar Belanda disebut menaruh minat meski belum ada yang benar-benar mengajukan tawaran konkret. Rumor semakin liar ketika sejumlah media menyebut bahwa Crystal Palace adalah klub yang paling serius melirik Hilgers. Namun, dasar kabar tersebut masih belum jelas. Tidak ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun agen pemain yang bisa memperkuat spekulasi itu. Situasi ini mendorong seorang pakar sepak bola lokal, Hanif Tamrin, untuk mencari klarifikasi. Melalui kanal YouTube pribadinya, Hanif menjelaskan bahwa dirinya penasaran dengan kebenaran isu Hilgers menuju Palace.
Ia bahkan sampai melakukan upaya cross-check dengan menghubungi jurnalis transfer kenamaan dunia Fabrizio Romano. Hanif menilai hanya Fabrizio yang bisa memberikan gambaran lebih valid mengenai kebenaran rumor tersebut, mengingat reputasinya sebagai sumber terpercaya dalam dunia transfer internasional. Saat dihubungi, Fabrizio Romano memberikan penjelasan singkat. Ia menyebut bahwa dirinya sama sekali belum mengetahui kabar soal ketertarikan Crystal Palace terhadap Miss Hilgers. Jawaban itu menegaskan bahwa isu transfer ini belum bisa dipastikan validitasnya. Dengan kata lain, kabar yang beredar masih sebatas spekulasi liar yang tidak memiliki dasar kuat. Menurut Hanif, jawaban dari Fabrizio cukup mengejutkan karena justru memperlihatkan bahwa rumor Hilgers ke Palace mungkin tidak benar. Hanif menilai jika Fabrizio yang biasanya selalu update soal transfer pemain besar saja belum mengetahui kabar ini, maka publik tidak bisa serta-merta percaya begitu saja. Ia menyimpulkan bahwa rumor tersebut kemungkinan besar hanya buah spekulasi media dan obrolan netizen yang kemudian melebar tanpa konfirmasi. Meski begitu, rumor tetap saja menyebar luas. Terlebih lagi, status Hilgers di FC Twente memang sedang tidak jelas. Sang pemain sudah dipastikan akan meninggalkan klub tersebut pada bursa transfer kali ini. Agen Hilgers pun menyatakan bahwa kliennya sudah diminati oleh sejumlah klub luar Eredivisie. Namun, agen tersebut juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada tawaran resmi yang benar-benar konkret, apalagi dari klub sebesar Crystal Palace. Situasi ini menunjukkan bahwa kepindahan Hilgers ke Premier League masih jauh dari kenyataan. Isu yang berkembang memang memancing euforia, apalagi bagi para penggemar timnas Indonesia yang ingin melihat pemain kebanggaannya tampil di level kompetisi tertinggi dunia. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa hingga kini belum ada tanda-tanda kuat yang bisa menghubungkan Hilgers dengan Palace. Kesimpulannya, rumor transfer Miss Hilgers ke Crystal Palace belum memiliki dasar valid. Fabrizio Romano secara jelas menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya kabar tersebut. Sementara pihak agen pun hanya menyebut ada minat dari klub luar Belanda tanpa menyebut nama pasti. Artinya kabar ini masih sebatas gosip yang berkembang di ruang publik. Meski peluang Hilgers untuk hengkang dari FC Twente tetap terbuka lebar, destinasi akhirnya belum bisa dipastikan. Bagi fans sepak bola Indonesia, rumor ini masih sebatas harapan yang belum terbukti. Kronologi Liverpool babat habis pemain diaspora Indonesia. Sebuah laga uji coba bertabur bintang terjadi di pentas pramusim Eropa Asia ketika Yokohama F. Marinos menjajal kekuatan raksasa Inggris Liverpool FC. Tapi yang paling mencuri perhatian publik Indonesia bukan hanya hasil akhirnya, melainkan kehadiran bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang tampil penuh semangat meski menghadapi tekanan luar biasa dari salah satu tim terbaik dunia. Laga ini tak hanya sekadar uji coba, melainkan panggung yang menyatukan dua dunia, semangat pemain diaspora Indonesia dan keperkasaan elit Eropa. Bagi Sandy Walsh, ini adalah momen pembuktian, sebuah kesempatan langka untuk mengukur seberapa kuat mental, taktik, dan kemampuannya dalam menghadapi para bintang kelas dunia seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Florian Wirtz. Meski hasil akhir menyakitkan, pengalaman yang ia raih jauh lebih berharga daripada sekadar angka di papan skor. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Liverpool seperti biasa bermain agresif dengan menurunkan sebagian besar pemain intinya. Yokohama F. Marinos berusaha tampil tak gentar, tapi jelas terlihat mereka lebih berhati-hati. Di awal laga, Sandy Walsh hanya duduk di bangku cadangan menyaksikan bagaimana timnya harus berjibaku menghadapi gelombang serangan The Reds. Babak pertama berakhir tanpa gol, namun tensi tinggi terus terasa di setiap sudut lapangan. Awal babak kedua, sorotan kamera mengarah ke pinggir lapangan. Sandy Walsh dipanggil masuk menggantikan Jason Quinones. Tanpa banyak ekspresi, ia memasuki lapangan dengan langkah mantap dan tatapan fokus. Sebuah momen yang mungkin telah lama ia nantikan, berduel langsung dengan pemain sekelas Darwin Núñez dan melindungi lini pertahanan dari gempuran bintang Eropa. Yokohama sempat mengejutkan dunia lewat gol cepat dari Asahi Uenaka pada menit ke-55. Stadion bergemuruh, tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Florian Wirtz yang musim ini menjadi incaran banyak klub besar, menyamakan kedudukan dengan dingin. Setelah itu, segalanya berubah drastis. Liverpool menemukan ritme terbaiknya dan mengendalikan jalannya pertandingan sepenuhnya. Di tengah tekanan brutal itu, Sandy Walsh sempat mencatat momen heroik, memotong umpan silang mematikan yang diarahkan ke Darwin Núñez. Sebuah blok penting yang menyelamatkan gawang Yokohama dari ancaman serius. Ia terlihat tak gentar membaca permainan dengan tenang dan tetap sigap menghadapi duel fisik yang sangat intens. Namun dominasi The Reds makin tak terbendung. Gol kedua Liverpool lahir lewat kaki Trainioni memanfaatkan celah dari sisi kanan pertahanan Yokohama setelah umpan cerdas dari Jeremy Frimpong. Tak sampai di situ, Rio Momoha, wonderkid masa depan Liverpool, mengunci kemenangan lewat gol ketiga yang sekaligus memastikan skor akhir 3-1 untuk tim asal Merseyside. Bagi Sandy Walsh, laga ini menjadi cerminan kerasnya persaingan di level elit. Dalam waktu 45 menit, ia telah merasakan betapa cepat, cerdas, dan brutalnya ritme permainan klub sekelas Liverpool. Meskipun timnya kalah,
Penampilan ini menjadi pelajaran tak ternilai bagi pemain berdarah Belanda Indonesia itu. Ia kini tahu persis apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Penampilannya juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik Indonesia. Sebab tak banyak pemain nasional yang mendapat kesempatan emas seperti ini bermain melawan Liverpool di laga resmi pramusim, berhadapan langsung dengan bintang-bintang yang hanya bisa disaksikan di layar kaca. Sandi mungkin belum menjadi pahlawan di laga itu, tapi ia telah mencuri perhatian dan membuktikan bahwa pemain Indonesia juga layak tampil di panggung dunia. Usai Piala Kemerdekaan 2025, Nova Arianto pastikan 3 pemain diaspora akan bergabung dengan Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia terus menjadi sorotan publik setelah tampil menjanjikan di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Meski masih dalam tahap uji coba, performa Garuda Asia menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Hingga kini, tim muda Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan melawan tim kuat asal Asia Tengah, yakni Tajikistan U17 dan Uzbekistan U17. Dari 2 laga tersebut, Putu Panji dan kawan-kawan mencatat 1 hasil imbang dan 1 kemenangan. Sebuah catatan positif yang membuat optimisme publik semakin tinggi. Meski begitu, perjuangan di Piala Kemerdekaan belum sepenuhnya usai. Masih ada 1 laga terakhir yang menanti, yakni menghadapi Mali U17 pada Senin 18 Agustus 2025 malam di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Pertandingan penutup ini diprediksi menjadi ujian terberat karena Mali dikenal memiliki kualitas fisik dan kecepatan yang sering merepotkan lawan. Nova menilai bahwa hasil dari laga ini akan menjadi tolak ukur penting sejauh mana Garuda Asia mampu bersaing dengan tim-tim dari luar benua Asia. Namun perhatian tidak hanya tertuju pada Piala Kemerdekaan. Setelah turnamen ini selesai, Timnas U17 Indonesia tidak bisa bersantai. Nova Arianto memastikan bahwa skuad asuhannya akan segera menjalani pemusatan latihan atau TC di luar negeri sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang. Negara tujuan TC memang belum dipastikan, tetapi Nova menegaskan bahwa pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis, lawan uji coba, dan kualitas fasilitas latihan. Meski performa tim cukup baik, Nova secara terbuka mengakui masih ada kekurangan. Salah satunya adalah belum lengkapnya kekuatan dari pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat Garuda Asia. Saat ini Indonesia baru diperkuat oleh 4 pemain diaspora, yakni Matthew Baker, Noah Pohan, Eizar Jacob, dan Aaron Thomas. Sementara itu, 3 nama penting lainnya masih belum bergabung, yaitu Nicolas Miosun, Lucas Lee, dan Michael Rajasa Hopenbrouwers. Nova menjelaskan bahwa ketidakhadiran 3 pemain diaspora tersebut bukan tanpa alasan. Lucas Lee terkendala dengan urusan pendidikan sehingga belum bisa terbang ke Indonesia. Sementara Nicolas Miosun dan Michael Hopenbrouwers masih terbentur izin dari klub masing-masing. Nova menilai absennya ketiga pemain tersebut sedikit banyak memengaruhi keseimbangan tim, karena mereka memiliki kualitas yang bisa menambah kedalaman skuad. Kendati demikian, Nova memastikan bahwa ketiganya akan segera bergabung setelah Piala Kemerdekaan 2025 berakhir. Ia meyakini kehadiran Nicolas, Lucas, dan Michael akan memberikan dampak signifikan, baik dari sisi kualitas permainan maupun persaingan sehat di dalam tim. Menurutnya, tambahan tenaga diaspora akan membuat Garuda Asia semakin siap menghadapi Piala Dunia U17. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan nama-nama yang sudah ada. Nova juga membuka peluang untuk mencari pemain lain, baik dari dalam negeri maupun diaspora, demi memperkuat komposisi tim. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jika tidak ada tambahan pemain baru, dirinya akan berfokus memaksimalkan potensi skuad yang tersedia saat ini. Nova berharap bahwa dengan bergabungnya ketiga pemain diaspora, Garuda Asia bisa tampil lebih solid, matang, dan siap menghadapi tekanan di ajang sebesar Piala Dunia. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan adaptasi dengan gaya permainan internasional. Menurutnya, ajang seperti Piala Kemerdekaan hanyalah batu loncatan awal untuk membentuk tim yang benar-benar kompetitif di level dunia. Dengan rencana pemusatan latihan luar negeri dan kepastian hadirnya 3 pemain diaspora, harapan publik kembali menguat bahwa Timnas U17 Indonesia bisa memberikan kejutan di Qatar. Garuda Asia kini berada di jalur yang tepat dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora yang semakin komplit. Tantangan sesungguhnya memang belum dimulai, tetapi langkah awal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar ingin berpartisipasi, melainkan benar-benar siap bersaing. Jadwal Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025 berubah. Timnas Indonesia akhirnya memastikan adanya perubahan dalam jadwal laga uji coba pada agenda FIFA Matchday September 2025. Kepastian tersebut diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Sabtu kemarin.
Dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa skuad Garuda akan menjalani 3 pertandingan penting melawan 2 tim asal Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon, yang seluruhnya dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelumnya sempat muncul kebingungan di kalangan publik akibat adanya bocoran jadwal yang berbeda. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, sempat memberikan informasi bahwa laga antara Indonesia melawan Kuwait akan digelar pada 6 September 2026. Namun kemudian terkonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan agenda resmi. Dalam jadwal terbaru yang dirilis, Timnas Indonesia justru akan berhadapan dengan Kuwait pada 5 September 2025 dan melawan Lebanon pada 8 September 2025. Selain itu, jadwal juga memastikan bahwa Kuwait dan Lebanon akan terlebih dahulu saling berhadapan dalam sebuah laga uji coba pada 2 September 2025 di tempat yang sama, sebelum akhirnya kedua tim bertemu dengan Indonesia. Dengan demikian, Surabaya akan menjadi pusat perhatian sepak bola internasional pada awal September, karena dalam kurun waktu sepekan akan tersaji 3 pertandingan berkelas internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan kepada media bahwa Timnas Indonesia memang dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada periode tersebut. Ia juga menambahkan bahwa seluruh pertandingan dipastikan berlangsung di Surabaya, bukan di Jakarta, dengan alasan agar para pemain bisa merasakan atmosfer yang berbeda di luar ibu kota. Menurut Erick, pengalaman bermain di Surabaya akan memberikan variasi bagi para pemain, terutama bagi mereka yang belum pernah merasakan dukungan penuh di Gelora Bung Tomo. Lebih jauh, Erick menjelaskan bahwa keputusan memilih Kuwait dan Lebanon sebagai lawan uji coba bukanlah kebetulan. PSSI menilai kedua tim tersebut memiliki karakteristik permainan yang relatif mirip dengan calon lawan Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menekankan bahwa meskipun tidak sama persis, gaya permainan Kuwait dan Lebanon bisa memberikan gambaran serta simulasi penting bagi timnas sebelum menjalani laga-laga krusial di kualifikasi. Erick juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak merancang pemusatan latihan jangka panjang seperti tim-tim lain. Menurutnya, uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya sudah cukup menjadi bagian dari strategi persiapan. Ia menilai waktu yang tersedia sebelum kualifikasi tidak banyak, sehingga laga uji coba dengan lawan yang tepat lebih efektif dibandingkan menggelar TC panjang di luar negeri. Selain itu, Erick menambahkan bahwa ada pertimbangan lain mengapa laga dipusatkan di Surabaya. PSSI ingin para pemain terbiasa dengan atmosfer stadion yang berbeda dari Jakarta. Ia menekankan bahwa pengalaman bertanding di berbagai kota di Indonesia akan memperkaya mental para pemain. Dengan cara ini, para pemain yang sebelumnya lebih sering bermain di Jakarta bisa mendapatkan pengalaman baru menghadapi tekanan dari penonton di stadion lain, sekaligus memperluas interaksi dengan basis supporter Garuda di daerah. Keputusan ini juga memperlihatkan bagaimana PSSI berusaha memanfaatkan waktu secara efisien. Menurut Erick, bila timnas melakukan persiapan ke luar negeri, maka waktu yang dimiliki bisa jadi tidak mencukupi untuk benar-benar menyiapkan tim. Oleh karena itu, Surabaya dipandang sebagai pilihan terbaik yang realistis, strategis, sekaligus efektif untuk menatap laga-laga kualifikasi mendatang. Dengan kepastian jadwal baru ini, laga kontra Kuwait dan Lebanon tidak lagi sekadar dianggap sebagai uji coba biasa. Pertandingan tersebut diyakini menjadi tolak ukur penting bagi kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di level internasional. Atmosfer Gelora Bung Tomo yang dikenal bergemuruh diyakini mampu menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal, sekaligus menjadi pengingat bahwa dukungan publik Indonesia tetap membara dimanapun timnas bertanding. Pada akhirnya, seluruh rangkaian pertandingan di Surabaya akan menjadi ajang uji mental, strategi, dan kesiapan fisik bagi timnas Indonesia. 3 laga yang berlangsung hanya dalam rentang waktu sepekan akan memberikan gambaran nyata sejauh mana kualitas Garuda menghadapi lawan-lawan tangguh. Bagi PSSI, keputusan ini diharapkan menjadi pondasi kuat agar timnas Indonesia lebih siap melangkah menuju impian besar, menembus Piala Dunia 2026. Resmi dijebloskan ke penjara, mafia Super League Indonesia pasrah. Kabar mengejutkan datang dari Kota Batu, Jawa Timur. Seorang pemuda yang selama ini mengaku sebagai anggota Brimob Polda Jatim, akhirnya resmi dijebloskan ke balik jeruji besi. Pemuda bernama Ahmad Faiz Nusyul Islam yang kerap menggunakan nama samaran Satria kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah terbukti menipu sejumlah orang dengan total kerugian mencapai 107 juta rupiah. Warga Balowerti, Kediri ini sempat hidup tenang dengan topeng keangkuhan, seolah dirinya benar-benar aparat berseragam yang disegani. Namun, kebohongan itu kini runtuh digulung fakta dan hukum yang tak bisa lagi ia elakkan. Kasus ini terungkap setelah Satreskrim Polres Batu menerima laporan dari para korban. Kasatreskrim Polres Batu, Ibtu Joko Supriyanto, menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 6 korban yang diketahui terjerat tipu daya pelaku.
Salah satunya adalah seorang pemuda berinisial LAV 23 tahun, warga desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Korban yang semula percaya dengan manisnya janji justru kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tidak tanggung-tanggung, 60 juta rupiah diserahkan korban kepada sang penipu yang ternyata adalah rekan satu timnya sendiri di klub sepak bola lokal Konco Senang. Modus yang digunakan Faiz begitu licin sekaligus penuh tipu daya. Dengan identitas palsu sebagai anggota Brimob Malang, ia menyusup masuk ke lingkungan anak-anak muda pecinta sepak bola. Dari situlah ia mulai mendekat, membangun hubungan pertemanan, hingga akhirnya melancarkan bujuk rayu berupa tawaran proyek penuh janji palsu. Pelaku menyampaikan dirinya adalah anggota kepolisian. Ia mendekati anak-anak muda lewat klub sepak bola, kemudian menawarkan peluang emas berupa proyek yang dijanjikan akan mendatangkan keuntungan besar, ungkap Ibtu Joko. Tak berhenti di situ, Faiz bahkan menjanjikan korban untuk bisa menembus klub sepak bola papan atas Super League Indonesia. Bahkan mengaku sanggup meloloskan keanggotaan polisi dengan syarat khusus. Tawaran penuh ambisi itu membuat korban terlena. Namun, di balik janji yang tampak megah itu, terselip syarat mutlak uang. Korban Laf diminta menyerahkan 60 juta rupiah agar mimpinya terwujud. Karena tak memiliki uang sebanyak itu, korban dipaksa mencari jalan pintas. Atas saran pelaku, ia nekat membuat akun pinjaman online. Dari situlah uang segunung itu berpindah tangan dari korban ke kantong pelaku. Namun kebohongan tak bisa bertahan selamanya. Setelah berbulan-bulan menunggu kepastian, LAV mulai curiga. Setiap kali ditanya, Faiz selalu berdalih. Kadang sedang bertugas di luar kota, kadang dipanggil atasannya. Alasan demi alasan terus terlontar, hingga akhirnya LAV merasa ada yang tidak beres. Ia mulai berkoordinasi dengan teman-temannya dan menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata ada 5 korban lain yang mengalami hal serupa dengan nominal kerugian bervariasi mulai dari 2 juta rupiah, 15 juta rupiah, hingga puluhan juta rupiah. Tak terima menjadi bulan-bulanan penipuan, para korban akhirnya kompak melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Satreskrim Polres Batu pun bergerak cepat. Melalui serangkaian penyelidikan intensif, keberadaan Faiz berhasil dilacak. Hingga akhirnya kini ia ditangkap tanpa perlawanan dan digelandang menuju Polres Batu. Kini, topeng yang selama ini ia gunakan terlepas sepenuhnya. Pria yang dikenal licin itu resmi berstatus sebagai tersangka. Dijerat dengan pasal 378 KUHP Junto, pasal 65 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi janji palsu. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang pasrah menatap masa depan suram di balik jeruji besi. Sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana keserakahan dan tipu daya akhirnya berbalik menjadi bumerang. Disorot pakar transfer dunia, nasib Gerald van den Borg tragis usai gagal juara. Nama Gerald van den Borg kembali menjadi sorotan tajam di dunia sepak bola Asia Tenggara. Bukan hanya karena rekam jejaknya sebagai legenda Belanda yang menukangi timnas Indonesia U23, tetapi karena nasib tragis yang menimpanya usai gagal mempersembahkan gelar juara Piala AF U23 2025. Meski telah membawa Garuda Muda tampil gemilang sepanjang turnamen, Van den Borg justru dipastikan tidak akan mendampingi tim di ajang SEA Games 2025 mendatang. Sebuah keputusan yang mengejutkan dan bagi banyak pihak terlalu cepat dan penuh ironi. Padahal, penampilan timnas U23 Indonesia di bawah arahan Van den Borg mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari pakar transfer internasional. Mereka tak segan menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Dengan skuad muda penuh talenta, disiplin tinggi, dan gaya bermain progresif, Garuda Muda bahkan mendominasi penghargaan individu turnamen, sebuah bukti bahwa kualitas yang ditanamkan Van den Borg selama ini berbuah hasil nyata. Di antaranya adalah Jens Raven, striker keturunan Belanda yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Raven menjadi top skor dengan torehan 7 gol, penampilan impresif yang membuatnya dielu-elukan sebagai predator muda Asia Tenggara. Ketajamannya di kotak penalti, perpaduan naluri gol Eropa dengan semangat juang khas Indonesia membuatnya jadi salah satu senjata mematikan Garuda Muda. Tak kalah hebat, penjaga gawang Muhammad Ardiansyah dari PSM Makassar juga mencuri perhatian. Penampilannya begitu tenang dan matang, hanya kebobolan 2 gol dari fase grup hingga final. Ia pun layak menyabet gelar kiper terbaik AFF U23 2025. Namun semua pencapaian itu tetap tak mampu menutup luka akibat kekalahan menyakitkan di partai final. Meski bermain heroik, Indonesia takluk dari Vietnam dalam laga yang penuh kontroversi. Yang paling disorot adalah insiden menjelang akhir laga saat asisten pelatih kiper Indonesia, Damian van Rensburg, mendapat kartu merah hanya karena menyingkirkan botol-botol air dari lapangan. Aksi sederhana yang bertujuan membantu Robby Darwish agar bisa melakukan lemparan ke dalam dengan leluasa, justru dianggap pelanggaran serius oleh wasit Koji Takasaki asal Jepang. Di saat bersamaan, pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang melakukan provokasi visual hanya mendapat kartu kuning. Perlakuan tak adil ini kembali memanaskan dugaan bahwa turnamen sudah diskenario dan tidak berpihak kepada Indonesia.
Dalam konferensi pers pasca laga, Van den Burg berbicara dengan nada kecewa namun tetap tegar. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya bukan SEA Games, melainkan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2025 yang akan digelar pada September mendatang. Indonesia tergabung di grup neraka bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Tantangan berat sudah menanti. Hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final dan Van den Burg tampaknya sudah mempersiapkan strategi jangka panjang demi menembus level Asia. Meski begitu, fakta bahwa Van den Burg tidak akan melatih Indonesia di SEA Games tetap menyisakan duka dan tanda tanya. Apakah ini keputusan federasi? Apakah ini bentuk kekecewaan atas hasil akhir AFF? Atau ada rencana besar lainnya yang belum terungkap? PSSI sendiri dikabarkan tengah mencari sosok baru untuk menukangi Garuda Muda di SEA Games yang dijadwalkan berlangsung Desember 2025. Nama Indra Syafri pun kembali mencuat, ramai diperbincangkan di media sosial sebagai kandidat kuat untuk kembali menangani tim muda Indonesia. Sayangnya, meski mengorbitkan bintang-bintang muda dan membawa permainan Indonesia ke level yang lebih dewasa, Van den Burg harus menelan kenyataan pahit. Nasibnya menjadi gambaran getir betapa kerasnya dunia sepak bola. Satu kekalahan bisa mengubur segala pencapaian. Seorang pelatih yang mengubah wajah sepak bola usia muda Indonesia kini harus menepi di tengah sorotan publik dan pengamat sepak bola dunia. Apakah ini akhir dari kiprah Van den Burg bersama Garuda Muda atau justru awal dari kebangkitan besar di pentas Asia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, warisan Van den Burg sudah tertanam kuat di hati para pemain muda Indonesia dan tak akan mudah dilupakan.